Halo, halo. Ini balik lagi di playlist Kamus Hubungan Internasional. Sebelumnya ada yang sempat komentar ya di video-video sebelumnya. Makasih Bu udah membuat playlist ini, membantu saya untuk memahami HI dari perspektif seorang mahasiswa baru gitu. Alhamdulillah, senang juga. Gak nyangka juga sih sebenarnya gitu. Channel ini kan subscribernya nggak banyak gitu ya, satu video juga paling nonton berapa 10 gitu, atau nggak nyampe lah, nggak banyak lah gitu kan. Tapi alhamdulillah nggak nyangka kalau misalnya playlist yang saya buat ini bisa bermanfaat gitu ya. Dan makasih banyak yang udah komen, bikin saya jadi tambah semangat bikin konten lagi gitu ya. Nah, untuk episode kali ini saya mau bahas tentang teori ya. Kalau kemarin-kemarin kan udah bahas tentang berbagai macam organisasi-organisasi regional antar negara gitu ya. Yang saya kira juga nggak kalah penting sebagai mahasiswa HI kita belajar itu gitu kan. Nah, untuk yang sekarang saya mau bahas teori-teori gimana nih menurut teman-teman, cocok nggak gitu ya? Kalau misalnya ada teori yang mau dibahas gitu ya, yang mungkin kayaknya agak susah gitu dipahamin, terlalu kompleks bahasanya, nanti tolong silahkan kasih komentar di bawah ya, teori apa yang enaknya saya bahas lagi di episode-episode berikutnya. Nah, untuk episode hari ini saya mau bahas tentang teori modernisasi nih, modernization theory gitu ya. Sebenarnya teori ini udah agak lama juga sih ya, mungkin ada beberapa juga yang udah familiar gitu kan dengan teori ini. Kalau boleh dibilang mungkin kelahirannya tuh tahun 50-an, 60-an deh gitu kan, setelah masa-masa Perang Dunia Kedua lah gitu. Dan sebenarnya didasarkan dari analisis-analisis pemikiran, bukan dari HI sih, dari sosiologi sebenarnya, justru seperti tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Emil Durkheim, dan juga Max Weber gitu. Nah, teori ini juga sangat dipengaruhi oleh karyanya Talcott Parsons, seorang sosiolog dari Harvard. Nah, zaman tahun itu tuh teman-teman, tahun 50-60-an, modernization theory ini sempat jadi paradigma yang dominan dalam ilmu sosial, tapi kemudian mengalami penurunan yang signifikan tuh tahun 70, 80, sampai akhirnya teori modernisasi ini populer kembali di tahun 91. Tahu nggak ada apa tuh di tahun 91, ada kejadian apa tuh kira-kira? Salah satunya itu adalah runtuhnya Uni Soviet. Nah, saat itu salah satu penulis namanya Francis Fukuyama gitu ya, mungkin teman-teman familiar juga dengan judul tulisannya itu The End of History gitu, menulis tentang bagaimana berakhirnya Perang Dingin ini sebagai konfirmasi dari teori modernisasi dan sejarah universal secara umum. Tapi tentu saja modernization theory ini masih menjadi teori yang kontroversial, banyak pro dan kontranya juga. Nah, sebenarnya apa sih yang diargumenkan atau argumennya teori modernisasi ini? Kalau dilihat sebenarnya, modernisasi ini mengacu pada model transisi yang progresif dari masyarakat awalnya pramodern, tradisional, ke masyarakat modern. Nah, teori modernisasi ini mengusulkan bahwa masyarakat tradisional itu akan mengembangkan diri mereka gitu ya, saat mereka mengadopsi praktik-praktik yang lebih modern. Jadi maksudnya, ini masyarakat pramodern atau masyarakat tradisional itu dipandang masih perlu mengembangkan diri lagi, masih perlu melakukan development gitu ya, supaya bisa menjadi tahap yang apa yang disebut sebagai modern. Nah, para pendukung teori modernisasi ini menyatakan bahwa negara-negara modern itu lebih kaya dan kuat, serta warga negaranya itu lebih bebas untuk menikmati standar hidup yang tinggi. Nah, sehingga modernisasi ini menjadi penting karena perkembangannya seperti teknologi data itu mampu memenuhi kebutuhan gitu dan memperbarui metode-metode tradisional dalam memberikan akses-akses publik seperti transportasi, komunikasi, produksi yang membuat modernisasi menjadi satu keharusan. Jadi ini menjadi syarat penting gitu ya bagi semua negara untuk melakukannya. Dan itu yang lebih diinginkan gitu ya, menjadi modern itu menjadi salah satu hal cita-cita yang diinginkan oleh semua negara dibandingkan dengan status quo-nya. Nah, kalau boleh dibilang pandangan ini menjadi pandangan yang sangat dominan gitu ya paradigma berpikirnya. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau kita lihat
Menurut teori ini, percayaan agama tradisional atau ritual-ritual budaya itu menjadi kurang penting ketika proses-proses modernisasi ini berlangsung. Gimana menurut teman-teman, setuju nggak itu dengan teorinya gitu ya? Tapi kalau boleh dibilang, kalau kita melihat bagaimana hubungan dari teori modernisasi ini dengan progres sosial, teori ini mencoba untuk mengidentifikasi variabel sosial yang berkontribusi pada kemajuan sosial dan perkembangan masyarakat, serta menjelaskan proses evolusi sosial. Misalnya ada penulis namanya Danny Lerner gitu ya, secara eksplisit menghubungkan modernisasi dengan westernisasi, gitu, membuat negara-negara seperti negara Barat. Modernisasi dilihat sebagai proses di mana negara-negara tradisional itu dapat ditingkatkan menuju perkembangan seperti negara-negara yang lebih maju yang ada di Barat. Nah, lalu apa sih makna dari modernisasi itu dalam kehidupan kita saat ini? Kalau misalnya boleh saya sederhanakan begitu ya, setidaknya ada 3 makna yang berbeda yang bisa kita refleksikan, pikirkan kembali tentang teori modernisasi dalam masa-masa kontemporer sekarang. Yang pertama apa sih? Kita bisa memahami teori modernisasi ini sebagai sebuah perkembangan internal yang terjadi di Eropa Barat dan Amerika Utara terkait dengan era baru Eropa, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat modernisasi ini adalah proses yang menerangkan perkembangan teknologi, perkembangan sosial ekonomi yang ada di Eropa dan juga Amerika. Lalu makna yang kedua, sebagai proses, kita bisa melihat juga modernisasi itu sebagai sebuah proses di mana negara-negara yang tidak termasuk kategori pertama tadi, yaitu Eropa dan Amerika, berusaha untuk mengejar mereka. Istilahnya catching up gitu ya. Bagaimana negara-negara yang nggak masuk kategori Eropa, Amerika berusaha membuat kebijakan yang perkembangan negaranya itu bisa catching up kondisi dan situasi yang ada di Amerika dan juga Eropa. Lalu makna yang ketiga, kita bisa melihat proses modernisasi ini sebagai proses perkembangan evolusioner gitu ya, dari masyarakat yang paling modern, yaitu modernisasi sebagai proses permanen gitu ya, dilakukan melalui reformasi dan juga inovasi yang saat ini berarti transisi ke masyarakat pasca industri. Nah, lalu kritiknya apa nih terhadap teori modernisasi gitu? Kritiknya kalau menurut saya salah satunya adalah tentu ada banyak sekali ya kritik dari terhadap teori modernisasi ini dari berbagai ideologi seperti sosialis atau penganut pasar bebas atau teori sistem dunia gitu ya, world system, atau teori globalisasi dan teori-teori lain. Teori modernisasi ini menekankan bukan hanya proses perubahan tapi juga respons terhadap perubahan tersebut. Nah, teori ini juga mempertimbangkan dinamika internal sambil merujuk pada struktur sosial dan budaya serta adaptasi terhadap teknologi baru. Nah, saya kira ini menarik kalau kita belajar mengenai teori modernisasi gitu ya. Kita seringkali mungkin secara nggak sadar gitu sudah merasa kalau modern gitu ya, atau menjadi modern itu adalah sebuah norma yang normal gitu. Ya memang harusnya hidupnya semakin modern gitu. Padahal sebenarnya makna modern atau bagaimana kehidupan kita menjadi modern itu sebenarnya berangkat dari proses-proses ini tadi ya, teori modernisasi ini ada proses-proses pemikiran, pengetahuan, proses-proses politik yang berusaha mengarahkan pertumbuhan atau perkembangan negara itu semua ke arah modern. Nah, mungkin segitu dulu ya, sedikit pengantar nih, kalau misalnya masih ada yang bingung atau misalnya masih malah berminat untuk belajar lebih lanjut gitu tentang teori modernisasi, nanti silahkan bisa baca literatur terkait tentang modernisasi. Oke, sekian dulu untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.